Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Lu lihat sebelah gua artis TikTok ibu kota. Jadi gua ini sekarang kedatangan tamu dari salah satu tim airsoft yang lagi hits. Tim apa ya om enaknya om sebutnya? Ini grup Sri Mulat sih om. Sri Mulat Airsoft, Sukir ganteng rapi. Jadi sebelah gue ini sekarang udah kedatangan Om Acu. Ya kan, siapa nama lengkapnya Om kalau di Facebook? Kalau di Facebook Ahmad Nur Syamsu, tapi panggilannya Acu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Om Acu itu siapa dan main di mana, Om Acu sendiri main airsoft dari mulai kapan Om? Gua main airsoft dari tahun 2007, cuman di 2012 sempat vakum dulu sebentar. Nah terus mulai main lagi nih om di 2020 kemarin lah, awal-awal Januari itu mulai main lagi. Terus aktif main airsoft itu di mana? Kalau sekarang kita main di Kuningan City di M7, M7 Kuningan City. Jadwalnya yang nggak tentu sih ya, cuman ya minimum sebulan sekali ada main lah sekarang gitu. Terus kan tadi Om Acu bilang bosannya pernah vakum tadi ya. Itu kenapa Om vakum? Sampai akhirnya kok nggak bisa move on balik lagi tahun kemarin 2020. Sempat vakum lebih karena ya mulai ada kesibukan yang lebih intens sih om. Udah juga teman-teman kita yang biasa main tuh udah pada ada yang berkeluarga, ini apa fokus kerjaan, jadi ya udahlah vakum dulu aja. Terus 2020 dari 2019 sebenarnya udah ngeliat nih airsoft sekarang kayak gimana sih gitu kan, mulai catching up lah apa sih yang ini. Terus ternyata seru ya sekarang 2020 ya, maksudnya airsoft lagi mulai keren lagi, gear-gearnya, unitnya, wah gokil sih. Karena peraturan juga udah tertib dan lebih jelas sekarang. Kalau main airsoft tuh lebih jelas sekarang, lebih enak lah. Jadi udah nggak, ya istilahnya nggak kucing-kucingan lah ya. Udah enak lah sekarang gitu. Nah, ini Om Acu kan balik lagi nih kan di tahun 2000 kemarin kan. Kalau gue lihat nih dari sekian banyak, jadi Om Acu ini sekarang main lebih ke impresi juga. Jadi impresian sambil sukir ya Om? Iya. Ini kalau gue lihat dari sekian banyak teman-teman yang berimpresi, ada Marsok, ada Dave Group, ada PMC. Ini ternyata sepertinya Om Acu punya misi sendiri nih dengan impresi yang dibawa. Itu impresi apa sih Om? Oke, nah sebenarnya dari awal main airsoft dulu ya 2007-an tuh om, memang di antara teman-teman gue yang lain yang paling ngelenong lah ya, zaman dulu istilahnya tuh memang gue dari dulu tuh bangun impresi, cuman karena sekali lagi masalah waktu ya kan. Dan zaman dulu susah banget om, ya, susah banget ngumpulin gear ya. Dulu tuh gue bangun memang ODA atau US Special Force Group ya, US Special Force SFG, terus Green Berets lah ya, kalau orang lebih umumnya Green Berets lah. Bangun tuh dari dulu bikin, cuman susah banget zaman dulu, gears juga wah susah deh kalau nggak mau dulu bikin kan. Akhirnya di 2020 terusin lah yang kemarin sempat vakum ke delay gitu ya, akhirnya ya udah bangun lagi, fokus di Green Berets ini. Nah di Green Berets sendiri lebih spesifik lagi di 10th SFG Group US Special Force, lebih spesifik lagi ke tim CRF Critical Response Force gitu. Nah dari impresi tadi yang lu bilang Green Beret itu, apa sih yang membuat lu tertarik dan menjadi pembeda sama impresi lain sehingga lu aku pilih aja deh? Kalau Green Beret sih sebenarnya kalau kita baca-baca menarik sih ya. Selain memang dia fokus utama missionnya tuh kan lebih ke counter terrorism, terus apa namanya security service juga, unconventional warfare dan bla bla bla. Nah dia juga punya keahlian khusus, yaitu harus bisa mempelajari bahasa daerah setempat di mana dia ditugasin om. Berarti kan intelijensianya berarti IQ juga harus pintar ya kan. Iya, siapa tahu gua ketularan cerdas om gitu kalau mengikuti impresi ini gitu kan. Jadi menurut gue seru sih Green Berets tuh salah satu impresi special force yang cukup oke buat diikutin gitu. Nah kalau bulat kan lu pakai impresi ini kan lebih banyak pakai seragam pattern multicam kan ya? Iya.
Kalau dari looks-nya sendiri nih Om, looks-nya yang sangat mencolok dibandingkan dengan impresi yang menggunakan seragam serupa, misalnya seperti Navy Seal ataupun Delta, itu yang paling mencolok apa? Orang sekali lihat tuh, oh ini Green Beret. Sebenarnya ya kurang lebih mirip-mirip sih Om ya. Tapi kalau kita mendalami lagi, biasanya pemakaian pouch sih. Oh, pouch-nya. Pouch-pouchnya tuh biasanya beda. Kalau misalnya CAG kan lebih banyak ke paraklet ya kalau nggak salah, Ya, paraklet gitu kan. Kalau SFG lebih ke tactical, ATS gitu-gitulah. Tapi lebih serunya lagi karena Green Berets itu kan punya grupnya beda-beda. Ada first group, third group, fifth group. Nah masing-masing grup itu pemakaian pouch dan gearnya itu beda-beda juga gitu. Makanya kenapa gue ya udah deh gue fokusin ke 10th group aja deh. Lihat apa sih yang mereka pakai gitu. Yang paling umum sih, yang paling gampang langsung bisa kelihatan sih dari itu sih, setup pouch sama ininya, gearnya gitu. Kalau misalnya kalau kita lihat apakah Green Beret itu membawakan satu brand yang cukup terkenal di gearnya. Misalnya kalau di Navy Seal dia kan lebih banyak membawakan gear-gear dari brand Crye. Kalau mungkin Marine Raider dari Eagle Industry. Nah kalau si Green Beret ini dia membawa brand yang sendiri apa umum aja umum? Sebenarnya kalau yang gua tahu khususnya di tanah SFG, gear yang biasa mereka pakai tuh BFG, Blue Force Gear, Tier Tactical, terus juga ATS, ada beberapa pakai SPS juga, Crye. Jadi nggak spesifik satu brand isinya itu semua. Justru kalau gue baca-baca dia lebih nggak boleh kalau impresi yang ininya ya real ops ya. Jadi misalnya efeknya pakai ATS, pouchnya pakai Tier Tactical gitu. Jadi nggak satu baju tuh Crye semua gitu, nggak gitu juga sih gitu. Oke. Nih kan mungkin ya kalau gua tahu di Facebook atau mungkin ada teman-teman yang lain tahu impresi Green Beret ini kan masih rare ya. Iya. Rare atau enggak sih di Indonesia? Sebenarnya mungkin banyak Om, tapi belum muncul aja. Nah, moga-moga nih dengan videonya Om Abo kali ini si Green Berets ini pada impresi ini pada muncul nih. Pada mulai oh iya ya gue ada temennya nih, yuk lucu-lucuan ngebangun gitu. Jadi lebih seru sih Om. Gitu. Kan kalau yang kita tahu nih di Indonesia sekarang misalnya kayak Marine Raider ada impresi dari teman-teman Marwo, ya kan. Kalau Dev Gruan ada dari tim-tim Garuda. Nah, mungkin dengan video ini ntar ada Green Beret yang punya komunitas sendiri ya kan? Iya, insya Allah, alhamdulillah deh biar ada temennya bos. Coba ajak teman-teman untuk ikuti Green Beret. Teman-teman selamat gini hari, kalau ada yang memang doyan sama impression Green Berets, yuk kita gabung ngobrol-ngobrol. Mungkin bisa komen di bawah siapa aja nih yang udah mulai lagi ngebangun impression Green Berets, supaya impression Green Berets di Indonesia lebih seru gitu ya. Kalau Ntar ada yang japri atau mau nanya langsung bisa aku kasih Facebook lu kan, message di Facebook atau gimana Om? Kalau mau boleh DM di Instagram @acu.rgs atau di Facebook gue di Ahmad Nur Syamsi juga boleh. Oke. Ngobrol. Ini kayaknya nggak lengkap kalau dia harus membawakan langsung peralatannya sambil menjelaskan. Oke, sekarang waktunya Om Acu, gue suruh ngelendang boy. Oke, siap. Oke Om Abo, kalau ngebahas tentang loadout gear impresian Green Berets khususnya 10 SFG CRF umumnya biasa sama kayak gear-gear impresian lain, ada brand bakat atau helm. Nah khusus untuk Green Berets CRF biasanya mereka menggunakan headcomnya pakai Peltor Comtac 3 warna coyote brown dengan rel adapternya. Kemudian juga ada strobe-nya pakai Hellstar Gen 2 battery pack. Kemudian juga untuk NVG-nya pakai PVS 31. Untuk NVG mount-nya pakai L4 G24. Nah, khusus untuk NVG mount biasanya memang umumnya berwarna silver kalau yang Green Berets, tapi
tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang memakai warna flat darker gitu. Biasanya lebih ke tahun muda sini, 2018, 2019, tapi umumnya silver gitu. Terus moving on ke flat carrier. Oke, ngebahas tentang second line gear atau yang lebih kita kenal dengan flat carrier setup. Ini setup yang biasa digunakan oleh CRF Green Berets. Karena tugas utama dari CRF adalah counter terrorism dan direct action, biasanya mereka banyak menggunakan gear yang sifatnya high speed. Nah, kalau di flat carrier itu sebenarnya pada saat kita ngebangun ada 3 hal utama yang perlu kita ingat. Fungsi utama dari flat carrier yaitu stopping hole, plugging hole, dan juga making hole. Apa yang maksud dengan stopping hole adalah kemampuan dia untuk menahan tembusan peluru gitu. Kalau making hole berarti apa yang dia gunakan untuk menembak musuh. Nah, di sini seperti kita lihat, saya menggunakan Kangaroo Mag Pouch yang udah ada Kydex insertnya, jadi lebih gampang pada saat kita ngedraw magazine gitu. Sini ada Kydex insertnya, juga pakai replika dari Blue Force Gear 10 speed Mag Pouch elastik. Jadi ini bisa digunakan untuk macam-macam sih, bisa untuk magazine, bisa untuk MK13 flashbang. Jadi dia tipenya modular ya, bisa. Begitu juga dengan ITW Fastmax. Gitu. Beralih ke communication, saya pakai repro dari Tir Tactical Embiter Pouch. Untuk comnya pakai PRC 148 6 pin. Kemudian PTT-nya pakai U94. Nah, tadi kan kita udah sempat ngebahas flat carrier itu ada stopping hole, making hole, dan plugging hole. Nah, ini adalah yang kita maksud dengan plugging hole. Plugging hole apa sih? Plugging hole itu biasanya kalau di real ops-nya adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu mereka pada saat mereka terjadi luka tembak atau kecelakaan atau apapun yang bisa membedakan pendarahan. Nah, di Green Beret sendiri, IVAC pouch yang biasa mereka gunakan adalah ini. Ini adalah repro dari ATS Tactical IVAC pouch. Nah, kadang-kadang kan suka nanya tuh kalau anak airsoft, IVAC pouchnya isinya apa ya? Karena ya nggak mungkin kita kena peluru juga sih bos. Cuman tetap yang namanya P3K perlu kita bawa. Nah, biasanya P3K yang gua pakai itu pada saat main airsoft isinya ini. Nah, ini ada mosquito repellent. Nah, ini penting banget buat temen-temen yang suka main di woodland. Ini berguna banget. Lagi zaman demam berdarah ya kan. Nah, ini buat kalau yang terkilir, pegel-pegel, nah bisa pakai ini nih. Kemudian juga ada bandage untuk kalau kita terkilir juga. Terus juga alkohol swab. Ya inilah. Dan alkohol. Inilah hal-hal yang biasa gue bawa pada saat bermain airsoft. Jangan lupa, penting banget P3K. Kemudian juga ada surgical scissors. Biasa. Terus ini ada zip on panel 2.0. Biasanya gue taruh barang-barang kayak kaos segala macam tuh di sini. Dan yang paling penting adalah selalu harus ada itu yang namanya ini dia bos. Nah, jas hujan, beli aja yang kayak beginilah, biar gampang. Jas hujan. Terus ada PRC antena juga di sini. Kemudian ada granate pouch dan juga ini magazine pouch 2x5 5x6 tourniquet. Nah, di daerah sini gue nggak terlalu banyak ada barang karena di sini gue pengen free aja. Karena letak second arm gue ada di sebelah sini, di sebelah kanan. Jadi pada saat kita draw unitnya nggak terlalu mengganggu. Kemudian juga ada tourniquet. Nah, ini dia yang paling ngebedain Om antara GB regular GB dengan CRF team, yaitu LAP, Lower Abdomen Platform. Nah, ini karena lagi-lagi mereka sifatnya direct action, jadi kemungkinan untuk tertembak di bagian perut ini bisa dihindari pakai ini. Juga di sini bisa dipasang alat-alat atau tools-tools pada saat breaching kayak shell shotgun dan lain-lain sih. Nah, mungkin itu Om Abo untuk second line gear-nya. Sekarang kita beralih ke first line gear atau combat
belt. Nah, untuk first line kitnya atau gear yang selalu menempel di badan itu ada namanya combat belt. Nah, di sini gue pakai Repro-nya Ronin Senshi Multicam dengan Cobra Buckle. Jadi dia sistemnya dipencet gini terus kebuka. Nah, di sini ada inner beltnya. Jadi memudahkan kita pada saat ngelepas pasang. Kenapa gue pilih combat belt ini? Karena lebih low profile aja, lebih nempel ke badan. Sebenarnya Green Berets ada juga yang pakai combat beltnya AVS Slow Pro. Tapi itu kan agak bulky ya, jadi agak terlalu padet aja gitu kelihatannya. Nah, untuk pistol mag pouch-nya gue pakai Iztek Kiwi dengan Kydex insert juga, lagi-lagi untuk memudahkan pada saat kita drawing magazine. Juga ada ITW Fast Mag lagi di sini sebelah sini. Dan kalau untuk mag pouch-nya, dump pouch-nya biasa GB juga pakai ini, Tier Tactical dump pouch. Bedanya di mulai sinilah bentuknya. Nah, untuk first aid kit atau efek yang di first line, gue pakai Repro dari BFG Micro Trauma Kit. Jadi ini apa namanya, lebih barang-barangnya lebih sedikit dari yang efek tadi, cuman tetap kalau kita buka, ini alat-alat yang biasa gue gunakan pada saat diperlukan. Kayak ada betadine, ada alkohol swab, dan lain-lain. Tuh, ini bisa dibuka. Nah, untuk holsternya pakai Safari Land 6345DO dengan sidearmnya pakai Glock 19. Nih unitnya. Gitu. Glock 19. Kurang lebih itu untuk first line kitnya Impression ala GB. Sekarang kita beralih ke combat set yang biasa dipakai sama Green Berets. Oke, kalau ngebahas tentang baju atau combat set yang dipakai oleh Green Berets, umumnya kalau yang issued itu sebenarnya Patagonia Level 9, tapi beberapa operator juga menggunakan combat suit dari Crye yang saya pakai ini, Repro Crye Gen 3. Perbedaannya kalau Gen 3 dengan Gen 2 lebih banyak, bisa terlihat di elastic band-nya ini, elastic spandexnya ini udah warnanya multicam. Kalau yang Gen 2 biasanya masih warna kakis. Kemudian ini inner belt yang tadi bisa dikombo dengan war belt-nya. Kemudian untuk sepatu saya pakai Loa Zephyr GTX yang mid, warna sage green. Dan untuk glove-nya saya pakai Mechanics Wear Impact warna coyote brown. Sebenarnya kalau untuk pilihan glove nggak harus Mechanics Wear sih, ada banyak macam-macam yang biasa dipakai sama Green Berets atau CRF team. Gini. Nah, sekarang kita coba ngebahas dari unit yang biasa dipakai oleh Green Berets CRF unit. Nah, kalau untuk unitnya sendiri biasanya Green Berets CRF itu pakainya Mark 18 Mod 1 dengan panjang barrel 10,3, lebih pendek biasanya, tapi nggak menutup kemungkinan juga pakai yang lebih panjang dari ini sih. Nah, yang nempel di sini untuk optiknya pakai EXPS 3, kemudian juga ada pressure switch untuk mengaktifkan pack 15 dan senternya, pressure switchnya, kemudian ada pack 15 dan juga Repro Surefire di sini. Dan untuk slingnya saya pakai VTech sling warna multicam gitu untuk unitnya. Nah, sekarang kita coba lihat video rollnya. Begitu kita pakai semua gear yang tadi udah gue jelasin, outlooknya akan seperti apa sih? Yuk kita saksikan videonya.
teman-teman, tadi itulah gears apa aja dipakai sama Om Acu buat impresi Green Beret-nya. Ini yang gua perhatiin dari apa yang tadi gua ambil di gambar, itu banyak pot-pot yang kelihatannya rare nih dari seperti yang ada di pasaran. Itu berapa lama dan menemukan kesulitan nggak untuk ngumpulin ini? Sebenarnya Om, kalau kita udah punya referensinya, jadi lebih jelas sih mau dapetinnya gimana. Karena sekarang banyak juga gear-gear repro yang udah hampir mirip banget sama aslinya. Jadi tinggal kita cari referensinya dulu, terus baru deh hunting. Ya untuk waktunya ya kurang lebih setahun deh Om ngumpulinnya. Tahun ya? Iya, kurang lebih setahun ngumpulin. Nah, ada pesan nggak nih terakhir nih, pertanyaan terakhir buat teman-teman yang baru mau memulai impresi apapun nih, khususnya yang buat Green Beret dan secara global buat impresi lainnya. Buat teman-teman yang mau mulai impresi, yang pasti pertama fokus, terus cari referensi sebanyak-banyaknya dulu, kemudian tentukan mau impresinya arahnya kemana, timeline tahun berapa, kemudian jangan gegabah buat belanja yang nggak perlu. Tabung, begitu ada barangnya baru sikat. Kalau buat Green Beret sendiri ada pesan-pesan? Semoga Green Beret tetap jaya. Bukan, maksud gue pesan-pesan buat teman-teman yang mau mengimpresikan Green Beret apa? Tadi kan secara global kan. Nah, ini ada khusus nggak buat teman-teman yang mau? Buat teman-teman yang mau impresian Green Beret, jangan lupa ayo saling dukung impresian teman-teman sekalian. Kita cari informasi lebih banyak, lebih detail. Terus jangan pernah putus asa buat bangun impresian. Oke, Om Acu, terima kasih atas waktunya. Thank you banget. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga prokes. Sampai ketemu di episode bahas impresi selanjutnya. Dadah.